Halo semua, nama aku Jaskia. Saya Ilmiadis. Nama saya Zaina Afara. Nama aku Aira Syarin Sadat. Halo, nama saya Kaswi Halifa Fernando. Perkenalkan, nama saya Rafael Sadif Wijaya. Perkenalkan, nama saya Raka Raisya. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kami semua akan membahas tentang Kerajaan Islam Demak. Mulai dari identitas, latar belakang berdirinya, sultan yang berkuasa, peristiwa penting, bahkan hingga kemunduran dan peninggalannya loh. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa loh. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Tepatnya di wilayah Demak yang sekarang. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1478. Demak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, muncul kekuatan baru yang dipimpin oleh Raden Patah. Selain itu, letak Demak yang strategis di jalur perdagangan membuat banyak pedagang muslim datang dari berbagai daerah, seperti Gujarat, Arab, dan Malaka. Dari sinilah ajaran Islam berkembang pesat dan mendukung berdirinya kerajaan ini. Berdirinya kerajaan Demak itu tidak lepas dari momentum runtuhnya kerajaan Majapahit. Saat kekuatan Majapahit mulai melemah akibat konflik internal, muncul kekuatan baru di pesisir utara yang dipimpin oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah ini bukan orang sembarangan. Beliau sebenarnya masih memiliki garis keturunan dari Majapahit. Terdapat tiga sultan yang berperan penting dalam kerajaan Demak, yaitu yang pertama Raden Patah sebagai pendiri kerajaan. Yang kedua yaitu Pati Unus, yang dikenal sebagai Pangeran Sabranglor karena pernah menyerang Malaka. Dan yang ketiga yaitu Sultan Trenggana yang membawa Demak mencapai masa kejayaan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Peristiwa penting pertama adalah runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi awal berdirinya Demak. Setelah itu, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam sebagai kekuatan baru di Pulau Jawa. Peristiwa berikutnya adalah penyerangan ke Malaka yang dilakukan oleh Pati Unus. Penyerangan ini bertujuan untuk mengusir Portugis yang menguasai jalur perdagangan. Meskipun belum berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Demak memiliki kekuatan maritim yang cukup besar. Masa Sultan Trenggana, yaitu penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Wilayah ini kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta. Penaklukan ini bertujuan untuk mengusir pengaruh Portugis dan memperluas kekuasaan Demak. Selain itu, Sultan Trenggana juga melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Jawa, sehingga Demak mencapai puncak kejayaan sebagai kerajaan Islam yang kuat di Nusantara. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, kerajaan Demak mengalami kemunduran. Terjadi suatu konflik demi memperebutkan satu kekuasaan yang dialami oleh Arya Penangsang dan Jaka Tingkir. Konflik ini menyebabkan kondisi politik menjadi tidak stabil dan ada sedikit perubahan pusat kekuasaan di wilayah Jawa. Jaka Tingkir mengadakan suatu sayembara yang dimana sayembara tersebut berisi, siapa yang sanggup mengalahkan Arya Penangsang, maka akan diberi hadiah tanah oleh saya.
Dan tidak lama, akhirnya sayembara tersebut diterima oleh Ki Ageng Pemanahan yang mengakibatkan Arya Penangsang kalah dan akhirnya tewas dalam pertempuran. Setelah kemenangan Jaka Tingkir, beliau pun akhirnya memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, sehingga kerajaan Demak sebelumnya menjadi runtuh. Beberapa pendalaman kerajaan Demak yang masyarakat ya, sekarang antara lain adalah Cidagung Demak yang menjadi pusat penyebaran Islam. Lalu ada pintu beledek, Pintu Bedek, serta berbagai tradisi seperti Grebek Besar. Peninggalan ini menjadi bukti sejarah penting perkembangan Islam di Indonesia. Sekian dan Dari sejarah kerajaan Demak, kita dapat mengambil pelajaran nih tentang pentingnya persatuan, kepemimpinan, dan menjaga kestabilan agar suatu kerajaan atau negara dapat bertahan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.